Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membuat video observasi di SDN Karya Mulia. Selamat menyaksikan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Sayani, di sini izin mewawancara Ibu. Saya dari IKIP Silewangi. Di sini saya akan mewawancarai tentang pendidikan karakter siswa SD. Pertanyaan pertamanya itu penerapan pendidikan karakter apa yang sedang Ibu tanamin di anak-anak dalam pembelajaran? Untuk penanaman karakter yang saya sampaikan pada anak itu adalah tentang kedisiplinan anak, juga keteladanan anak gitu. Jadi anak itu ditumbuhkan rasa disiplinnya, rasa tumbuh ingin harus bisa gitu. Itu yang saya pakai gitu. Kira-kira metode apa yang Ibu gunakan, metode disiplin apa yang Ibu gunakan untuk membentuk karakter anak-anak Ibu? Jadi selama saya mengajar di sini, yang saya gunakan adalah metode berdiskusi, metode saling bercerita, metode kooperatif antara guru dengan siswa, di mana siswa sama guru itu jadi sama-sama bisa memberikan pendapat. Ketika guru memberikan pendapat diterima oleh anak, anak juga bisa memberikan pendapat pada guru. Anak-anak di sini itu Ibu kembangkan supaya anak-anak bisa memahami, bukan hanya sekedar pembelajaran saja, tapi memahami mereka memiliki karakteristik apa nih gitu, seperti misalkan tiap hari ada piket kelas di mana mereka bisa bertanggung jawab, kemudian mereka ada diskusi, mereka mampu bersosialisasi dengan temannya, berdiskusi dengan individu atau kelompok gitu. Nah, di situ biasa yang Ibu tanamkan pada anak-anak, karena yang terpenting itu di mana anak bukan sekedar pintar atau mendapatkan nilai saja gitu, tapi mereka mampu mengembangkan gitu karakter-karakter yang dari sisi lain mereka mampu pengetahuan gitu, mereka harus mampu gitu untuk saling bersosialisasi gitu, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sesungguhnya gitu. Kira-kira Bu, kesulitan apa gitu yang Ibu hadapin terhadap anak-anak yang Ibu ajarkan di kelas? Kalau kesulitan mungkin karena karakter anak itu banyak sekali gitu ya. Namanya juga ada 35 siswa ini ya. Karakter anak ini beda-beda nih. Kadang mereka mampu, kadang mereka enggak. Nih di sini nih biasanya Ibu harus bisa mengasah yang tadi yang anaknya itu diem gitu. Makanya kenapa Ibu bilang tadi ada diskusi per kelompok itu, supaya yang diem itu bisa mengemukakan pendapatnya. Karena kalau misalkan dalam pembelajaran itu anak-anak diskusi lebih senang nih pembelajaran apa, dan lebih ke barang-barang yang konkret supaya mereka juga ada stimulusnya gitu. Selebihnya sih semuanya aman terkendali, bisa berjalan dengan lancar gitu. Ibu, terima kasih atas waktunya udah diizinin wawancara sebelumnya.
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Teteh Alaida Fatimah Zahra. Teteh dari kampus IKIP Siliwangi, izin wawancara kalian ya. Ya boleh. Sebelumnya nama kalian siapa? Nama aku Gaira. Nama aku Dea. Teteh mau nanya, kalian punya guru favorit kan di kelas? Boleh tahu nggak siapa? Aku Padani. Aku juga Padani. Kenapa? Baik gurunya. Ya. Kalau misalnya di kelas kalian suka ngedengerin waktu guru nerangin pelajaran nggak atau ngobrol gitu? Kadang-kadang sih. Iya. Oke, kalau misalnya di kelas kalian ada nggak sifat teman kalian yang nggak enak gitu ke kaliannya? Ada. Kayak menjelek-jelekin sama orang tua. Terus pada orang tua. Iya. Udah itu aja. Iya. Udah gitu aja, makasih ya. Ya. Di program studi PGSD dari kampus IKIP Siliwangi. Maaf mengganggu waktunya sebentar, Bu. Kedatangan kami ingin mewawancari Ibu. Masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu kurikulum apa, Bu, yang digunakan oleh sekolah ini dalam penerapan pendidikan karakter? Karena sekolah kami ya baru tahun ini, jadi ada 2 kurikulum, ada kurikulum Merdeka dan kurikulum yang lama, kurikulum 2013. Ya, kurikulum Merdeka itu untuk kelas 1 dan 4 saja, jadi bertahap gitu. Kan 2 kelas. Selanjutnya, Bu, sejauh mana dan bagaimana SD ini menerapkan pendidikan karakter? Udah sejauh Dalam berarti sudah 5 bulan ya, kita menerapkan karakter di sekolah ini. Yang diterapkan ya dari tuntutan 2 kurikulum itu ya, yang pasti yang akan kita kawal terus sampai akhir ya pasti karakter yang betul-betul membuat mereka tidak lupa pribadi mereka sebagai pribadi generasi bangsa Indonesia, yang pastinya berdasarkan Pancasila pasti ya. Nah itu dalam kita menerapkannya sehari-hari dalam pembiasaan. Jadi sebelum masuk, anak-anak selama 20 menit mereka melakukan pembiasaan di semuanya sama-sama di lapang, semua yang masuk pagi. Tapi terjadwal hari Senin upacara bendera itu untuk menanamkan nasionalisme ya, patriotis. Terus hari Selasa itu literasi itu untuk berarti kebahasaannya. Jadi membangkitkan pribadi anak-anak sebagai bangsa Indonesia, mencintai bahasa gitu. Terus untuk hari Rabu itu kita tilawah, berarti yang diterapkan itu tentang ke pribadi agamisnya. Untuk hari Kamis itu nyunda, berarti kita tentang budaya. Terus hari Jumat kita ada tausiah dan duha bersama. Hari Sabtu kita ada sejaman, jadi sehat, makanan sehat, olahraga gitu, dan pelajaran-pelajaran tentang kesehatan hari Sabtu. Apa saja, Bu, kendala yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan karakter? Kendalanya karena karakter itu kita membimbing anak-anak yang pasti kita tanamkan pribadi anak ya. Tantangannya pasti banyak karena yang pertama adalah latar belakang anak-anak berbeda ya. Yang tugas kita kan kalau misalkan ada perilaku yang misalkan tidak sesuai, berarti ya kita harus membiasakan supaya perilaku buruk itu tidak pernah timbul lagi gitu, menyamarkan perilaku anak. Terus itu yang pertama ya, latar belakang. Yang kedua lingkungannya, mungkin pasti lingkungan tempat belajar di mana anak-anak kan biasanya kalau misalkan orang lain suka lakukan, pasti karena orang lain suka melakukan dia pasti niru gitu. Nah itu yang kalau perilakunya buruk ya. Kalau yang baik sih tapi alhamdulillah karena mungkin
orang tua juga sudah tahu, jadi jadi guru selalu menginformasikan. Ya alhamdulillah sih semua kendala-kendala itu ya mungkin hanya sedikit ya gitu, yang timbul hanya 10% lah, itu pun tidak sering gitu. Sekian Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Bu atas waktunya.